Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Business Incubation Jagoan Indonesia. Jadi, setelah growth mindset yang kita pelajarin adalah design thinking. Dan ini membangun bisnis-bisnis yang kami kembangkan bisa lebih fit lagi terhadap kebutuhan-kebutuhan users. Bagaimana kami mengembangkan Picnic Hub, mengembangkan bisnis di Jagoan Data untuk riset and consultant, bagaimana kami mengembangkan Jagoan Indonesia sebagai providers business incubations. Prosesnya panjang, tapi kami menerapkan apa yang disebut sebagai design thinking. Learning design thinking itu involve embracing a human-centered approach. Jadi pendekatannya itu sangat human-centric banget. Yaitu pendekatannya manusia banget. Jadi kalau kita pendekatan kepada manusia, yang lebih penting adalah emotional feeling-nya harus dapat. Dan kata kuncinya adalah bagaimana kalian membuat user-user kalian atau consumer-consumer kalian itu happy, senang. Jadi kalian bisa melihat proses-proses ini dari bagaimana mimik wajah mereka, bagaimana gesture mereka, bagaimana cara mereka ngomong, bagaimana cara mereka mengungkapkan perasaan dan feeling-nya. Itu jauh lebih penting untuk bisa memahami user. Karena user itu akan sangat berbeda-beda dari satu orang ke orang lain. Dari satu klien ke klien yang lain. Makanya kenapa saya bikin warung kopi, saya suka kopi, itu sebuah proses saya mengobserve klien-klien saya. Untuk saya bisa memahami perasaan dan feeling mereka bisa lebih fit terhadap apa yang mereka inginkan. Sehingga ketika saya mendeliver produk, apakah itu jasa, apakah itu riset, apakah itu konsultan, itu sangat fit dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Makanya ketika setiap kali kita menjual barang, yang harus kita pikirkan adalah mereka senang nggak? Mereka happy nggak? Ada feedback nggak untuk bisa improve? Nah, jadi design thinking itu sebuah pendekatan yang sangat sederhana dan basicnya adalah human-centric approach. Jadi perbaikilah relationship kalian dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian, meskipun tidak relate langsung terhadap produk yang kalian deliver. Karena bisa jadi orang yang indirect terhadap produk yang kalian deliver itu bisa memberikan semacam promosi atau sosialisasi produk kita ke orang-orang lain. Oh, ternyata produk yang dihasilkan oleh Mr. A bagus loh, coba deh pakai, misalnya seperti itu. Meskipun dia bukan pembeli langsung dari produk-produk kita. Nah, kalian, para pengusaha, harus mulai memahami emotional things dari human-centric, khususnya user-user. Dari proses ini, tentu saja pendekatannya ini harus problem solving. Jadi, kalian ketika menciptakan sebuah produk atau jasa, selalu berpikir tentang apakah produk yang kami hasilkan itu jadi sesuatu yang sifatnya problem solving, menyelesaikan masalah. Nah, ketika kalian betul-betul menjadi insan yang menyelesaikan masalah dan jadi solusi, tentu saja produk kalian akan terus dibeli oleh klien kalian. Bahkan itu akan meluas marketnya. Oleh karena itu, dalam konteks ini, kita akan mengencourage kalian untuk terus berpikir inovasi terus kreatif terus bikin solusi kritikal terus, yang kita challenge, kita iterate, kita perbaiki terus. Nah, dalam konteks design thinking ini, karena ini adalah human-centric, ini base-nya adalah emotional, feeling, ya, maka fokusnya adalah selalu bikin sesuatu yang bikin menyenangkan orang lain, ya. Nah, pertama kali dalam konteks design thinking itu adalah empathize. Yang kedua adalah divine, yang ketiga adalah ideate, yang keempat adalah prototype, dan yang kelima adalah test. Jadi, empathize, divine, ideation, prototype, and test. Dan setiap tahap itu punya aspek yang sangat penting sekali untuk kalian coba implementasikan. Empathize atau berempati. Ini tahapan pertama ketika kalian mau create produk. Jadi yang paling penting adalah dalam konteks empathize, objektifnya, tujuannya adalah gimana caranya kalian memahami usernya dulu. Jadi kalian udah paham dulu siapa yang akan beli produk kalian. Jadi jangan ciptakan produk tapi kalian nggak tahu siapa yang akan beli. Jadi pastikan usernya kalian tuh siapa, profilnya siapa, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, mungkin hobinya apa, tinggalnya di mana. Ini akan jadi profile user kalian. Dan ketika kalian
dalam tahapan empathize, objektifnya adalah memahami kebutuhan daripada user ini secara lebih spesifik. Kemudian memahami emotion atau feelingnya mereka. Motivasi mereka beli itu apa sih? Nah, ini yang harus kita coba pelajarin dalam konteks empathize. Nah, activity-nya apa yang bisa kalian lakukan untuk mendorong empathize? Banyak. Kalian bisa interview, kalian bisa melakukan observasi, ngelihat, nongkrong di picnic hub untuk tahu siapa yang datang misalnya. And immerse yourself in the user environment to gain deep insight into their experience. Jadi kalian blending di user-user kalian untuk bisa memahami. Duduk di warung kopi untuk memahami, ini cappuccino-nya enak apa nggak sih? Kurang panas? Rasanya seperti apa? Kemudian harganya berapa? Environment-nya enak nggak sih buat kerja sambil nongkrong, sambil laptopan, dan lain-lain. Jadi pahamin, pastikan kalian seperti users, pahami emosi mereka, pahami needs mereka, dan kira-kira motivasinya apa. Dari situ kalian bisa tahu ketika kalian menciptakan sebuah produk kopi, itu akan betul-betul fit dengan apa yang dibutuhkan oleh users. Ketika kalian membuat sebuah produk jasa atau konsultasi, kalian betul-betul paham kebutuhan users. Nah, yang kedua adalah bagaimana kalian mendefine atau mendefinisikan, bagaimana kalian mengartikulasikan problems yang akan kalian selesaikan. Jadi setelah kalian empathize, kalian observe problemsnya, kemudian kalian define. Oh, ternyata kebutuhannya adalah A, B, C, D, E, gitu ya. Jadi mensintesis temuan-temuan kalian ketika kalian mengobservasi di tahap pertama. Dan ini menjadi hal yang sangat penting untuk bisa mendefine ini. Ditanyakan lagi. So being critical untuk bisa mengidentifikasi. Benar nggak sih mereka butuh ini? Benar nggak sih mereka senang dengan produk ini? Benar nggak sih motivasinya sesuai dengan apa yang kalian riset? Nah, yang ketiga adalah setelah kalian mendefinisikan, kalian beride, berinovasi. Nah, dalam konteks ini adalah kalian akan menciptakan ide yang betul-betul jadi solusi daripada problem-problem yang dihadapi oleh para users. Nah, dalam konteks ini kalian bisa melakukan brainstorming, mind mapping, dan berbagai macam teknik ideation untuk mengeksplor possible solutions-nya seperti apa. Jadi di tahap ketiga, ideation, itu fokus kepada solusi untuk users. Nah, kemudian tahap yang keempat adalah bagaimana kalian membuat prototype produknya, ya. Build a tangible representations of one or more of your ideas. Jadi bikin produknya, ya. Nah, create prototype ini menjadi sangat penting, ya, untuk bisa kelihatan, oh ternyata produk ini memang disukai oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah tes. Tes ini artinya kalian mengevaluasi, nanya kepada konsumen, kira-kira produknya bagus apa enggak? Anda suka apa enggak? Anda mau beli lagi apa enggak? Misalnya seperti itu. Nah, tahapan inilah menjadi sangat penting dari konteks empathize, mendefine, kemudian ideation, and then prototype, dan test. And then back again ke depan. Semakin sering Anda melakukan feedback loop dan mengiterasi, maka produk Anda akan semakin baik. Makanya kenapa di dalam konteks design thinking itu juga butuh creative and growth mindset, supaya Anda melakukan proses tahapan ini pun juga melakukan proses feedback, memahami, mengevaluasi, dan terus melakukan yang terbaik. So continuous learning, continuous improving dalam konteks design thinking. Terima kasih.